Pemeriksaan fisik paru adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk melakukan pengkajian fisik pada pasien yang mengalami abnormalitas sistem pernapasan yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Adapun tujuan pemeriksaan fisik yaitu 1. Untuk mengetahui bentuk, kesimetrisan, ekspansi, keadaan kulit dinding dada. Yang kedua, untuk mengetahui frekuensi, sifat, irama pernapasan. Lalu mengetahui adanya nyeri tekan, massa, peradangan, dan taktil fraktus. Yang keempat, untuk mengetahui keadaan paru, rongga, pleura. Yang kelima, untuk mengetahui batas paru-paru dengan organ lain di sekitarnya. Selanjutnya, untuk mengkaji aliran udara melalui batang trakea bronkial. Dan yang terakhir, untuk mengetahui adanya sumbatan aliran udara. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik sistem respirasi yaitu pertama ada stetoskop dan yang kedua ada handscoon sesuai dengan keadaan atau kebutuhan pasien. Selamat pagi adik, dengan saya perawat Nesya yang bertugas pukul 7 sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik respirasi. Tujuannya untuk melihat adakah kelainan pada sistem respirasi adik. Waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah ada bersedia? Baik, saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Sebelum melakukan tindakan, wajib mencuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya, menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Fase kerja dimulai dengan pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan sistem respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Seperti pemeriksaan konjungtiva dan sklera, melihat wajah apakah ada udem, melihat bibir dan kulit apakah sianosis, memeriksa kelenjar getah bening pada leher supraklavikular dan intraklavikular. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi. Inspeksi yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan dinamis. Yang pertama bisa menentukan bentuk dada, diameter anterior dan posterior. Lalu lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang simetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Lalu perhatikan apakah sela iga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita juga dapat melihat apakah adanya kelainan bentuk dada seperti pigeon chest. Pemeriksaan dinamis dimulai dengan pemeriksaan napas dalam 1 menit, menilai apakah ada pola pernapasan abnormal seperti Kussmaul. Lalu menilai apakah ada otot-otot pernapasan yang bekerja. Selanjutnya, apakah pergerakan dinding kanan dan dinding kiri simetris. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi memberikan penegakan pada penemuan inspeksi. Tindakan pertama adalah palpasi area trakea untuk menilai waktu inspirasi pada trakea akan tertarik ke bawah. Nilai apakah ada defisiensi trakea. Selanjutnya, palpasi umum pada dinding dada untuk menilai apakah ada nyeri tekan atau tumor. Selanjutnya, palpasi dinding dada, menilai apakah dinding dada sama antara kiri dan kanan. Selanjutnya, pemeriksaan taktil fremitus, pasien mengatakan 77. Selanjutnya, perkusi. Tujuan pemeriksaan perkusi untuk melihat keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonans. Dimulai dengan membandingkan kiri dan kanan, akan terdengar bunyi sonor. Selanjutnya, auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Pasien dianjurkan bernapas melalui mulut. Pada pemeriksaan ini, kita akan mendengarkan suara utama yaitu suara nafas trakeal. Yang pertama kita akan mendengarkan suara nafas bronkial. Selanjutnya mendengarkan suara napas bronkofesikular. Dapat didengarkan pada ICE 1 dan 2. Dan yang terakhir suara nafas vesikular.
Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti skoliosis dan pitosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri punggung. Selanjutnya palpasi. Lakukan pemeriksaan fremitus dengan menggunakan kedua telapak tangan sambil meminta pasien mengatakan 77. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari atas dada bergantian kiri dan kanan. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkofesikular didengarkan di daerah intraskapular dan bunyi vesikular dapat didengarkan di seluruh lapang paru. Pemeriksaan fisik respirasi sudah selesai. Saya pamit ke belakang ya. Terima kasih.